Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kemudahan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu yang mana menuntut ilmu dan seorang dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mana ini akan menjadikan hatinya tenang, akan mewariskan ketentraman dalam hati seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan wal ilmun nafi' yurithu fil qulub tuma'ninatan wa sakinatan. Ilmu yang bermanfaat akan mewariskan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan menyebutkan 4 amalan yang memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Maka yang disebutkan oleh para ulama, makna tidak akan masuk surga karena amalannya adalah seorang tersebut tidak akan masuk surga dan amalannya itu sebagai iwad atau sebagai pengganti dari surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang apabila ingin masuk ke dalam surga harus beramal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan karena amalan kalian. Maka apabila kita ingin masuk ke dalam surga harus beramal. Meskipun amalan kita tidak bisa menjadi iwad atau ganti dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kajian kita sore hari ini kita akan sebutkan 4 amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu ilaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, injafalan nasu ilaih, maka manusia berbondong-bondong untuk menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Kemudian kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau katakan faji'tu finnas li andura ilai, maka aku datang di tengah kerumunan manusia untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma stabantu wajahahu, maka ketika aku tahu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajahahu laisa biwajhin kadzab, maka aku tahu bahwasanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta, bukanlah wajah seorang pembohong. Fakana awwala shay'in takallama bih, maka yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu anqala, beliau mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam,
wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia mereka terlelap dalam tidurnya, tadkhulu al jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka hadis ini menunjukkan ada 4 amalan yang bisa menjadikan seseorang dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang pertama afsus salam, tebarkanlah salam. Maka menebarkan salam ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk di antara hak seorang muslim kepada kita. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang salam kepada seorang muslim, maka ini hukumnya dianjurkan. Bahkan mengucapkan salam termasuk di antara amal yang bisa menumbuhkan rasa cinta yang ada di antara kaum muslimin. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu, apabila kalian mengerjakannya akan tumbuh rasa cinta yang ada di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya menebarkan salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta yang ada di antara kaum muslimin. Dan di sini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya yang masuk ke dalam surga hanya orang-orang mukmin. Sehingga Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Ini la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Maka orang-orang kafir sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia di atas kekafirannya tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan terkait hal ini di surah Al-A'raf, la tufattaku lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Maka orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga kalau dia meninggal dunia di atas kekafirannya, karena yang masuk ke dalam surga hanya orang-orang mukmin. Karena yang masuk ke dalam surga hanya orang-orang mukmin. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang sempurna keimanannya apabila saling mencintai. Sehingga Nabi katakan, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Oleh karena itu, seorang mukmin adalah orang yang dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan tersebut ada pada dirinya.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya, yaitu kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut ada pada dirinya. Kalau kita suka kita menjadi orang-orang yang baik, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin hadir di majelis taklim, maka demikian juga kita suka apabila saudara kita kaum muslimin yang lain demikian. Maka ini menunjukkan orang tersebut memiliki iman, yaitu iman yang sempurna. Memiliki iman yang sempurna. Apabila seorang muslim dia tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya, dinafikan keimanan, berarti dia berdosa. Berarti dia berdosa. Kemudian hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara cara untuk menumbuhkan kasih sayang, rasa cinta yang ada di antara kaum muslimin adalah dengan menebarkan salam, mengucapkan salam. Maka Nabi katakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya akan tumbuh rasa cinta yang ada di antara kalian, yaitu afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian mengucapkan salam atau menebarkan salam kepada seorang muslim, baik dia seorang muslim yang kita kenal ataupun tidak, maka ini termasuk di antara amalan utama dalam Islam. Oleh karena itu, ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam seperti apakah yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Maka semakin seorang dia menebarkan salamnya, maka menunjukkan semakin baik keislaman dia. Maka orang yang dia bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, maka menunjukkan semakin baik keislaman dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada dua orang muslim yang sedang berselisih, kemudian keduanya saling boikot atau tidak bertegur sapa, maka ini diharamkan oleh Rasulullah SAW apabila dasar perselisihannya ini masalah dunia lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW belum mengatakan, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar saudaranya, memboikot saudaranya, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya fawqa 3 layalin, lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuridu hada wa yuridu hada, yang satunya berpaling, yang satunya juga berpaling, enggak mau bertegur sapa. Kemudian siapakah yang terbaik di antara kedua orang ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan wa khairuhuma alladzi la yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Maka ini dalil yang menunjukkan begitu besarnya pengaruh salam. Tatkala seorang dia berselisih, kemudian siapakah yang terbaik? Yang terbaik bermuamalah dengan saudaranya. Karena mengucapkan salam ini hak seorang muslim. Apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka di antara hak dia terhadap kita adalah kita ucapkan salam kepadanya. Maka ketika berselisih, orang yang terbaik adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada saudaranya.
Maka ini merupakan orang yang terbaik. Kemudian di antara adab yang disebutkan oleh para ulama terkait ucapan salam, maka minimal dibalas dengan yang sama dan dianjurkan atau disunahkan yang lebih daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan sebuah penghormatan yaitu ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balas dengan ucapan salam yang lebih baik darinya. Aw rudduha, atau yang semisalnya, atau minimal yang semisalnya. Maka apabila ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi, maka minimal kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memberikan sedekah, yaitu buka kepada orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala puasa untuk dirinya sendiri dan akan mendapatkan pahala puasa sebanyak yang dia berikan kepada orang yang berpuasa. Dan ini termasuk it'amut ta'am, memberi makan, dan ini sangat dianjurkan tatkala seorang dia berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dia memiliki kelapangan rizki atau dia bisa menabung untuk memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, maka ini termasuk amalan yang utama dan amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atobal kalam, bagi orang yang dia memperbagus ucapannya benar dan bagus. Wa'at amat to'am, dan orang yang memberi makan. Wa'adama siyam, dan orang yang senantiasa berpuasa. Wa shallalillahi bil laili wan nasu niyam, bagi orang yang dia sholat di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Maka orang yang dia memberi makan berdasarkan hadis ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan diberikan sebuah kamar yang bagian luarnya kelihatan dari dalam, dan sebaliknya. Maka ini sungguh amalan yang besar bagi orang-orang yang dia memberi makan, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang miskin, terutama di bulan Ramadan, yaitu dia memberikan sedekah berupa makanan buka bagi orang yang berpuasa. Maka ini termasuk amalan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum sedekah, apabila seorang dia bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain, maka ini termasuk amalan yang mulia. Termasuk amalan yang mulia. Oleh karena itu, sedekah ini bisa menghapuskan dosa, bisa demikian juga memadamkan ganti. Apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kalau tidak Allah ganti di dunia, maka akan jadi simpanan kebaikan kita di akhirat kelak. Maka ini hendaknya menjadi keyakinan seorang muslim. Tatkala dia bersedekah, ingat Allah Subhanahu wa taala akan ganti dari sedekahnya. Allah akan berkahi hartanya. Demikian juga di akhirat kelak akan menjadi simpanan kebaikan yang orang sangat butuh terhadap amal soleh. Ternyata amal soleh sedekah ini termasuk amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah jariah. Sedekahnya tersebut mengalir untuk membangun masjid, yaitu dia belikan mushaf di sebuah masjid, mushaf tersebut dibaca, dimanfaatkan, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang keluarga Imam Muslim, Nabi katakan, idza matal insanu in qata anhu amalu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan dia. Maka sedekah jariyah termasuk
di antara amalan yang utama, dan termasuk sedekah adalah mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu ini termasuk sedekah, bahkan bisa jadi sedekah terbaik. Maka tatkala seorang dia memiliki ilmu, kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri dan dia dakwahkan kepada orang lain, maka ini termasuk sedekah yang terbaik. Bahkan disebutkan oleh para ulama di antara 3 amalan tadi, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian waladin salih yad'ula, anak soleh yang mendoakan dia. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Mana dari ketiganya yang terbaik? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Karena boleh jadi sedekah jariyah ketika ini sudah berhenti, misalkan seorang dia memberikan hartanya, Al-Quran atau apa yang lain, itu kalau sudah berhenti ya sudah. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada orang lain atau diajarkan kepada anaknya, maka ini tetap dimanfaatkan, bisa jadi sampai waktu yang dia tidak tahu sampai kapan. Dan ini merupakan umur kedua bagi seorang. Jadi umur kedua bagi seseorang ini. Boleh jadi umur seseorang itu pendek, akan tapi karena dia meninggalkan asar-asar, pengaruh-pengaruh yang baik, bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka ini pahalanya akan tetap mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang dia meskipun sudah berkalang tanah, meskipun sudah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya tetap mengalir untuk dia. Ya, salah satunya dengan sedekah tadi. Kemudian yang berikutnya, amalan yang ketiga yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, wasilul arham, dan sambunglah tali kekerabatan. Dan yang namanya kerabat adalah orang yang dia memiliki hubungan darah dengan kita, bapak kita, ibu kita, paman, adik, kakak, ini namanya kerabat. Maka di antara amalan yang mulia yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan, terutama yaitu menyambung hubungan dengan orang tuanya. Dan di antara keutamaan orang yang dia menyambung tali silaturahim adalah Allah akan panjangkan umurnya, demikian juga akan diluaskan rizkinya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang suka dipanjangkan atau diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan. Maka hendaknya seorang dia menyambung tali kekerabatan. Oleh karena itu apabila kita misalkan jauh dari keluarga kita, jauh dari orang tua kita, kita merantau, baik itu bekerja ataupun belajar, maka jangan lupakan untuk nelpon orang tua kita, menghubungi orang tua kita. Dan apabila ini menyenangkan hati orang tua kita, maka ini termasuk amalan yang mulia. Jadi kita menyambung tali kekerabatan dengan orang tua kita atau dengan kakak kita, dengan paman kita. Dan ini apabila dengan teleponnya kita dengan saudara kita atau orang tua kita tersebut menjadikan dia senang, bahagia, maka ini juga termasuk amalan yang paling Allah cintai. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW belum mengatakan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu alal muslim. Termasuk amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Apabila memberikan kebahagiaan kepada saudara kita sesama muslim, ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Apalagi memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim yang memiliki kedudukan spesial di hati kita, orang tua kita. Seorang muslim dan dia orang tua kita, kita berikan kebahagiaan kepada orang tua kita, maka ini tentu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali kekerabatan ini termasuk amalan yang mulia yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil laili wan nasu niyam." Dan salatlah di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya, tadkhulu al jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka hadis ini di antara dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail, salat malam. Salat malam merupakan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Bahkan salat malam ini merupakan salat terbaik setelah salat wajib. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram." Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal maktubah atau ba'dal faridah salatul lail. Adapun salat terbaik setelah salat wajib adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Maka salat yang dilakukan di malam hari, maka ini lebih utama dibandingkan salat yang dilakukan di siang hari. Bahkan salat sunnah yang terbaik menurut pendapat sebagian ulama adalah salatul lail, salat malam. Dan apabila seorang dia mengerjakan salat malam, maka dia termasuk ibadur rahman, termasuk hamba-hamba Allah yang yaitu maha penyayang. Maka di antara ciri ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Itu orang-orang yang mereka melalui malamnya dengan sujud dan berdiri untuk salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara sifat di antara orang-orang yang bertakwa yang Allah masukkan ke dalam surga. Maka Allah sebutkan di surah Ad-Dariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga yang di dalamnya penuh dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dia mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang demikian itu karena mereka sebelumnya tatkala hidup di dunia mereka berbuat kebaikan.